bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Kira-kira organ tubuh apa saja ya yang berperan dalam sistem pernafasan manusia? Organ tubuh yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan tempat masuknya oksigen atau O2 dan juga tempat keluarnya karbon dioksida atau CO2. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu hidung yang berfungsi sebagai penyaring udara-udara kotor yang masuk ke dalam hidung. Lalu selain bulu hidung terdapat pula lendir. Lendir ini berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Organ tubuh yang kedua adalah faring atau yang biasa kita sebut dengan tenggorokan. Di dalam tenggorokan ini terdapat dua saluran, yaitu saluran pencernaan dan juga saluran pernapasan. Saluran pernapasan ini merupakan saluran tempat masuk dan keluarnya udara ke dalam tubuh. Kemudian organ tubuh yang ketiga adalah laring. Laring ini terletak di antara faring dan juga trakea, yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya udara. Nah, organ tubuh yang keempat adalah trakea. Trakea ini merupakan pipa yang terletak di bagian leher dan rongga dada. Ukuran panjangnya sekitar kurang lebih 10 cm. Di dalam trakea ini terdapat silia dan juga lapisan lendir yang berguna untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Kemudian organ tubuh yang kelima adalah bronkus. Bronkus ini merupakan cabang dari trakea yang terdiri atas bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Bronkus ini berfungsi untuk mengantarkan udara baik yang mengandung oksigen maupun karbon dioksida dari dan menuju ke paru-paru. Organ yang keenam adalah paru-paru. Paru-paru ini terdiri atas paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru berfungsi untuk mengolah udara yang masuk dan juga memisahkan antara oksigen dan juga karbon dioksida. Hai teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia ini dimulai dari perjalanan udara yang memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh rambut hidung dan juga dilembabkan dan juga dihangatkan oleh lendir dan rambut hidung. Setelah itu, udara melewati faring, kemudian laring, dan kemudian trakea. Nah, lalu udara melewati dua saluran pernapasan, yang dimana saluran ini disebut dengan bronkus. Bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Saluran ini memiliki cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Kemudian udara akan maju menuju alveolus untuk pertukaran udara. Di sini terdapat pembuluh alveolus di mana di dalamnya terdapat darah. Darah ini yang mengandung oksigen akan mengalir ke seluruh tubuh. Sementara darah yang mengandung karbon dioksida akan kembali ke alveolus paru-paru dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui pernafasan saat nanti dikeluarkan oleh hidung saat pengeluaran nafas. Ketika kita melakukan pernafasan dada itu kapan ya? Nah, ketika pernapasan dada itu kita bisa melakukannya ketika kita berolahraga dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga kita. Sementara pernapasan perut dapat kita lakukan ketika kita sedang diam, rileks, dan hal-hal yang kegiatannya tidak begitu memberatkan.
Nah, selanjutnya adalah pernafasan perut. Pernafasan perut ini terjadi karena adanya gerakan otot diafragma. Otot diafragma ini adalah sekat dari rongga dada dan rongga perut. Pada proses pengambilan nafas, otot diafragma berkontraksi. Posisinya mendatar, sehingga menyebabkan rongga dada dan rongga perut membesar. Saat pengeluaran nafas, otot diafragma berelaksasi, sehingga menyebabkan rongga dada dan rongga perut mengecil. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam proses mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini biasanya disebut dengan sistem pencernaan. Nah, selanjutnya, organ apa saja sih yang berperan dalam proses pencernaan pada manusia ini? Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Lalu, apa saja sih fungsi dari organ tersebut? Yang pertama mulut. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, fungsi utama dari mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, sehingga makanan yang asalnya berukuran besar bisa menjadi lebih kecil. Yang kedua ada kerongkongan. Fungsi utama dari kerongkongan adalah untuk memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Apa ya kira-kira fungsi lambung? Nah, ternyata fungsi lambung itu untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ selanjutnya yaitu ada usus halus. Nah, fungsi usus halus di sini yaitu untuk menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Yang kelima ada usus besar. Fungsi utama dari usus besar adalah untuk penyerapan air dan pembentukan feses. Nah, yang terakhir itu ada anus. Fungsi utama anus adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya, organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan pada tubuh manusia. Yang terakhir, proses pencernaan. Jadi, proses pencernaan manusia itu ada dua macamnya. Yang pertama itu pencernaan secara mekanisme, merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis, misalnya seperti mengunyah makanan di dalam mulut atau gerakan meremas-remas atau gerakan peristaltik yang ada di dalam lambung dan tenggorokan. Beberapa organ tubuh yang melakukan pencernaan mekanis adalah gigi, lambung, atau kontraksi perut, dan empedu. Fungsi pencernaan mekanis adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari makanan. Hal ini berguna dalam proses reaksi enzimatik atau proses reaksi yang memerlukan bantuan dari enzim, sehingga mampu meningkatkan laju reaksi kimia yang ada dalam tubuh. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil.
Dalam hal ini, bentuk kimiawi tubuh adalah enzim. Reaksi yang digunakan adalah enzim yang mampu menganalisis reaksi dengan cara memindahkan ikatan kimiawi dalam proses hidrolisis. Di dalam tubuh terdapat banyak sekali enzim pencernaan yang berguna untuk tubuh. Salah satunya adalah karbohidrat, amilum, lipase, protase, dan lain-lain. Produksi enzim ini terdapat pada air liur, asam lambung, cairan pankreas, serta getah usus.